Halo guys, hari ini kita akan ngebahas Liverpool melawan Everton yang dimenangkan Liverpool dengan skor 2-1 di Anfield. Di babak pertama, kemarin itu Liverpool menunjukkan permainan yang jauh lebih bagus daripada laga-laga sebelumnya. Aliran bola lebih lancar dan mereka mampu mengunci Everton di blok pertahanannya sendiri. Dan berkat golnya Ryan Gravenberch dan Hugo Ekitike, Liverpool berhasil unggul 2 gol tanpa balas di babak pertama. Tapi hal yang sama terulang lagi nih di babak kedua. Sama seperti laga-laga melawan Bournemouth, Newcastle, dan juga Atletico Madrid, Liverpool sudah unggul 2-0 dan justru mereka malah angkat kaki dari gasnya. Dan ini sebetulnya ada kendala di sistemnya Arne Slot yang berbeda dengan Klopp. Klopp itu mengutamakan chaos football atau sepak bola yang ugal-ugalan, tapi Slot itu mengutamakan permainan yang lebih zen, lebih santai dan mengontrol tempo permainan. Ini bagus sebetulnya, karena ini bisa menghindari cedera-cedera untuk pemain kuncinya. Tapi nilai minusnya di babak kedua ketika unggul, mereka seharusnya bisa mematikan lawan, tidak memberikan harapan apapun juga. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah kasih harapan kedua ke Everton. Dan harapan itu pun diambil oleh Everton berkat golnya Idrissa Gana Gueye. Dengan skor 2-1 ini, Everton malah lebih tambah angin dan ini menciptakan kepanikan di Anfield. Tapi untungnya hal serupa tidak terulang. Liverpool masih mampu bertahan dengan skor 2-1. Sebetulnya sistemnya Arne Slot ini sebetulnya udah cukup bagus karena mengutamakan untuk mengurangi momen-momen liar atau pertandingan yang terbuka, terutama ketika sudah unggul 2-0. Sudah unggul ya pastinya yang paling pentingnya adalah mengamankan keunggulan tersebut, dan sistemnya Arne Slot ini sungguh kunci. Tapi kelihatannya Liverpool masih belajar menerapkan sistemnya si Slot ini. Karena mereka tuh masih membutuhkan gelandang yang lebih bisa mendinginkan tempo ala Thiago Alcantara. Kalau saya perhatikan pemain-pemain seperti Ryan Gravenberch, pemainnya sangat bagus, sangat berkualitas. Szoboszlai, McAllister, dan Wirtz, mereka itu adalah pemain yang lebih mengutamakan umpan-umpan yang lebih beresiko tinggi. Memang hasilnya bisa wow, tapi kalau tidak berhasil, itu bisa menciptakan serangan balik. Nah, ketika unggul 2-0, mereka itu sebetulnya membutuhkan pemain yang lebih kalem dalam mengamankan penguasaan bola. Itulah kenapa Curtis Jones malah saya bilang menjadi pemain kunci Liverpool kemarin itu ketika diturunkan di babak kedua. Karena dia itu adalah pemain yang bisa memperlambat tempo dan mengamankan kontrol permainan. Selama dia diturunkan, dia selalu membantu menjaga aliran bola. Dan itu bisa langsung membuang bisa-bisa dari serangannya Everton. Karena ada Curtis Jones ini yang sangat aman dalam penguasaan bola. Memang dia itu tidak punya dampak spektakuler seperti gol, assist, atau momen wow. Tapi perannya itu sudah cukup untuk mendukung, menjaga keunggulan. Memang bukan pemain yang bikin kita loncat di sofa, tapi setidaknya dia nggak bikin kita nangis di injury time. Dan ini juga menurunkan, Curtis Jones juga menunjukkan bahwa Liverpool memiliki kedalaman skuad yang sangat sehat. Ketika mereka mencari keunggulan, mereka akan menurunkan Wirtz, Szoboszlai, DKK. Tapi ketika mereka sudah unggul, mereka ada Curtis Jones yang bisa mengamankan keunggulan tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas satu pemain standout luar biasa. Ini pemain memang nggak perlu pengenalan lebih dalam karena semua orang juga pastinya berpendapat yang sama. Ryan Gravenberch sekarang sudah memasuki tahap kelas dunia saat ini. Kemarin itu dia sudah mencetak 1 gol lewat tendangan volley yang bisa masuk cover FIFA. Dan juga dia menciptakan 1 assist untuk Ekitike berkat umpan terobosannya. Dan di lini tengah, dia juga memiliki akurasi umpan sebesar 84%,
umpan di sepertiga akhir 16, duel yang dimenangkan 7 dari 11, intersepsi 1, clearance 1. Ini menobatkan dirinya sebagai player of the match. Dan dia sudah terpilih untuk ketiga kalinya berturut-turut musim ini. Statistik ini menunjukkan bahwa Gravenberch itu adalah gelandang komplit buat Liverpool. Karena dia itu nggak pandai dalam soal ofensif, tapi dia juga sangat kuat dalam soal pertahanan. Dan ini dua mukanya Gravenberch. Di babak pertama, dia diperlukan gebrakan-gebrakan ofensifnya. Terlihat bagaimana dia melihat celah di lini belakang Everton, dan dia berani mengambil resiko keluar dari posisi awalnya menuju ke kotak penalti. Dan itu membuahkan gol pertama bagi Liverpool. Dan di babak kedua, ketika Everton mulai menekan, dia menunjukkan sisi muka keduanya, yaitu sisi pertahanannya. Dan dia mampu menyisiri area di depan lini belakang Liverpool. Ini adalah gelandang yang sangat komplit, dan perannya mungkin lebih krusial daripada pembelian-pembelian barunya Liverpool, yakni Isak maupun Florian Wirtz. Dan saya mau ngebicarain sedikit nih tentang riwayatnya Ryan Gravenberch. Saat pertama kali datang, sebetulnya banyak yang meragukan apakah dia bisa konsisten di Liverpool. Tapi laga kemarin itu sudah menjadi bukti bahwa ia mulai berkembang menjadi gelandang kelas dunia. Seperti dulu sudah diprediksi ketika dia di Ajax Amsterdam. Penampilannya semakin matang, dan pujian pun juga harus diberikan ke arahnya Arne Slot. Karena Slot sudah memberikan peran yang jelas bagi Ryan Gravenberch, yaitu menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Dan dengan kemampuan teknisnya, dia bisa menahan bola ketika ditekan lawan dan berani menembus lini lawan. Dan dia pun di area ofensif bisa hadir di momen penting untuk mencetak gol, seperti yang kita lihat kemarin itu melawan Everton. Dan juga dampaknya pada pemain-pemain di sekitar, terutama Wirtz, Szoboszlai, dan McAllister. Kebangkitan Gravenberch ini memberi fleksibilitas besar bagi Liverpool. Karena dengan adanya Gravenberch, Szoboszlai dan Wirtz bisa bermain lebih maju, lebih bisa berani mengekspresikan diri di area ofensif tanpa harus khawatir kehilangan kontrol di lini tengah. Karena mereka tahu di belakangnya itu ada Ryan Gravenberch. Dan dengan gol pertamanya Ryan Gravenberch ini menunjukkan bahwa Liverpool itu siap menjalankan permainan yang lebih fluid lagi. Ketika celah terbuka, Ryan Gravenberch diperbolehkan untuk menelusuri celah tersebut jauh dari posisi awal mulanya. Dan ini mengartikan Liverpool itu tidak hanya bergantung pada satu atau dua penyerang saja, karena semua pemain pun bisa mengisi ruang tersebut. Gravenberch membuka opsi serangan yang lebih banyak, menambah variasi permainan, dan membuat lawan sulit membaca pola permainan. Ini kayak lagi main tebak-tebakan password Wi-Fi. Pemain Liverpool mana yang akan menerobos ke lini belakang. Kita itu sekarang juga harus mempertanyakan apakah Gravenberch itu sudah siap dinobatkan sebagai gelandang terbaik di Eropa. Menurut saya dia sudah setara dengan levelnya Rodri ataupun Pedri, karena dia itu sekali lagi menjadi penghubung antara dua lini bagi Liverpool. Ketika dia terima bola, dia ditekan, dia itu sangat kuat dalam menahan bola dan seringkali menjadi penghubung serangan dengan umpan akurasi yang sangat tinggi. Dan untuk menjadi pemain kelas dunia, dia harus memiliki konsistensi yang tinggi. Dan Gravenberch juga sudah menunjukkan hal itu. Karena dia nggak cuma bagus di laga kemarin, tapi sepanjang musim lalu dia juga sebetulnya sudah menunjukkan level konsistensi yang sangat tingginya. Dan sekarang dia malah membuat level yang lebih tinggi lagi daripada musim lalu. Dengan mungkin sekarang yang kita bisa lihat adalah penambahan angka gol-golnya. Dan yang lebih mengerikannya bagi tim-tim rival adalah usianya Ryan Gravenberch itu masih 23 tahun saja. Ia masih bisa berkembang. Kalau dengan usia seperti ini dia sudah sehebat itu, monster apa yang akan kita lihat dalam 5-6 tahun mendatang. Nah, dengan kemenangan melawan Everton ini mengartikan Liverpool sudah meraih 5 kemenangan berturut-turut di Liga dengan 15 poin.
Dan ini juga sangat menjanjikan karena statistik historis mengatakan tim yang memenangkan 5-6 laga awal biasanya finish di posisi 1 atau 2. Start sempurna juga memberikan keunggulan psikologis. Momentum dan kepercayaan diri sudah diamankan karena kemenangan beruntun membuat tim semakin membangun chemistry dan memaksa lawan selalu bermain mengejar ketertinggalan poin. Karena mereka tahu mereka nggak bisa melakukan kesalahan apapun juga karena Liverpool sekarang ini dengan formnya sangat sempurna. Ini pastinya akan bikin keringatan Manchester City dan Arsenal yang akan saling bertemu di laga hari ini. Mereka tahu setiap poin yang hilang akan memperlebar jaraknya dengan Liverpool. Hasil ini memaksakan mereka harus menang di laga berikutnya untuk tetap dalam perburuan. Dan ini akan memengaruhi aspek mental. Karena start sempurna Liverpool ini bisa membuat rival merasa tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kesalahan kecil akan menjadi serasa fatal. Dan inilah yang akan sering menyebabkan mereka justru terpeleset. Dan sekarang seputar Liverpool, narasinya itu sudah mulai terbentuk bahwa Liverpool tak terbendung. Meskipun lawan bisa membalikan kedudukan atau menyamakan kedudukan menjadi 2-2, Liverpool tetap akan mencari cara untuk mengungguli kalian. Dan ini akan menciptakan atmosfer tambahan yang mengerikan sekitar Liverpool. Oke guys, sekilas analisis Liverpool. Seperti biasa, kasih like, subscribe, dan komen. Ini akan sangat membantu. Terima kasih atas perhatiannya.